Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa tidak berangkat? Oh, izin. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa yang mau memimpin berdoa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap belajar? Oke, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Ada yang tahu lagu Halo Halo Bandung? Hafal liriknya? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Sambil bertepuk tangan. Kota teriakan, halo, halo Bandung, kota tenang semangat. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bersatu kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bersatu kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan.
Halo, kota tenang bersama. Sudah mereka tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari buka kembali. Coba sekarang keluarkan buku tulis kalian. Buku tulis. Sudah? Sekarang kalian tutup mata kalian dulu. Tutup semua matanya. Tarik nafas. Buang. Lagi, tarik nafas. Buang. Setelah itu bagaimana perasaan kalian, coba gambarkan lewat gambar. Misal kalau marah pakai emoticon marah. Kalau sedih pakai emoticon sedih. Yuk digambarkan. Ya, emoji. Terserah. Boleh gambar emoticon yang bulat juga boleh. Nanti Bu Guru minta salah satu untuk menjelaskan gambar kalian. Ya, satu yang menggambarkan perasaan kalian pada pagi hari ini. Senyum. Sudah selesai? Oh, belum. Masih ditunggu. Ya, pulpen boleh, pensil boleh. Ya. Siapa yang mau menjelaskan tentang perasaan hari ini? Ayo, Maulana, gimana perasaannya? Coba dilihatkan ke teman-teman gambarnya bagaimana? Oke, gambarnya seperti itu. Itu kira-kira perasaannya Maulana kenapa itu? Senang. Pagi ini senang? Kenapa senang? Dapat uang saku ya? Ya. Oke, dapat uang saku, jadi merasa senang. Siapa lagi? Ayo Kila ini. Tunjukin ke teman-temannya. Nih gambarnya Kila. Bagaimana Kil? Perasaannya hari ini? Nih. Bagaimana? Senang? Oke, senang. Oke, Vira juga senang. Siapa lagi nih? Mana Delisa? Ini apa kira-kira? Senang. Oh, senang. Teman-teman, ini gambar emoticon senang. Apakah pagi hari ini ada yang merasa sedih? Tidak, senang semua.
Oke. Berarti siap untuk belajar ya? Oke, siap. Kita lanjut. Kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Cari ruang yang agak luas. Nanti gerak ya. Kita akan melakukan chicken dance. Yo, semakin cepat. Oke, silakan duduk kembali. Tambah semangat atau tidak? Oke, bagus. Oke, kita akan belajar tentang apa perubahan wujud benda. Oke, gambar apakah ini? Oke, es batu itu awalnya apa? Gimana? Awalnya air, lalu dimasukkan ke dalam kulkas menjadi padat. Nah, setelah padat dikeluarkan di kulkas, didiamkan di tempat terbuka, akan menjadi cair. Dari benda cair ke padat, kira-kira namanya apa ya? Air menjadi padat, membeku. Kalau padat mencair, Oke. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat tayangan materi melalui PowerPoint sebagai sumber belajar, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti mencair,
membeku, menguap, dan mengembun dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi, mencair, membeku, menguap, dan mengembun dengan benar. Oke, kita lanjut. Adakah yang suka jajan es lilin di kantin? Kira-kira terbuat dari apa es lilin tersebut? Air. Wujud bendanya berupa tadi cair. Cair dimasukkan ke kulkas, jadi padat. Oke, berarti mengapa bisa berubah menjadi es lilin yang berbentuk padat? Oke, suhu di kulkas dingin, ya kan? Sehingga air melepaskan kalor, melepaskan panas, sehingga membeku. Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Faktor penyebabnya apa? Oke. Ada berapa jenis wujud benda? 3. Apa saja? Oke, sudah bisa semua ya. Nah, benda padat, ciri-cirinya seperti apa? Oke. Kan ini ciri-ciri benda padat. Contohnya apa coba? Meja, sepatu, batu, apa lagi? Tembok, pulpen, pensil. Oke, berarti sudah tahu semua ya contoh-contoh benda padat. Oke, kita lanjut ke benda cair. Ciri-cirinya seperti apa? Oke. Nah, jadi benda cair itu misal dimasukkan ke dalam botol. Bentuknya akan seperti botol. Apabila dimasukkan ke dalam ember, bentuknya bagaimana? Itu kan ciri-cirinya. Contohnya apa? Air, minyak, sirup, madu. Nah, selain itu, benda cair juga bersifat mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Oke, kita lanjut ke benda gas. Ciri-cirinya bagaimana? Betul. Oke. Nah, contoh benda gas itu apa aja? Oksigen, terus udara, angin. Oke, tabung gas, tabungnya apa gasnya? Oh. Kalau tabung gasnya itu kan benda padat, dalamnya itu benda gas. Berarti benda gas dapat menempati suatu ruang.
Nah. Bagaimana proses perubahan wujud benda? Oke, kita mulai dari mencair. Bisa dilihat ya. Ini gambar api di kompor, terus ada mentega, ada wajannya ya kan? Itu mentega dimasukkan ke dalam wajan lalu dipanaskan dari benda padat menjadi cair. Nah, ini memerlukan panas. Oke, selanjutnya ada membeku. Apa itu membeku? Kalau tadi peristiwa mencair itu menyerap panas. Kalau membeku itu melepaskan panas, ya kan? Sehingga nih dari es batu dimasukkan ke dalam freezer sehingga membeku menjadi benda padat. Bisa memberikan contoh lain? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, lilin yang dipanaskan lalu meleleh, setelah menjadi leleh menjadi padat. Dari cair menjadi padat itu membeku. Kita lanjut. Ada menguap. Apa itu menguap? Dilihat, memerlukan energi panas, berarti menyerap panas. Air kan benda cair. Air dipanaskan di atas api akan terjadi penguapan. Dilihat, pasti kalian lihat yang kayak asap-asap ke atas gitu loh. Pernah lihat? Nah, lalu itu cair menjadi gas, namanya menguap. Ini prosesnya berarti penyerapan panas, penyerapan kalor. Selanjutnya ada mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh dari mengembun adalah pengembunan alam yang terjadi di pagi hari. Peristiwa mengembun terjadi tidak membutuhkan kalor atau panas. Peristiwa mengembun itu melepaskan panas. Nah, ini melepaskan kalor. Kalian pernah jalan pagi-pagi? Nah, di rumput kalian lihat air padahal tadi malam tidak hujan. Nah, itu terjadi peristiwa mengembun. Oke, misalnya lagi kalian ada air panas, dimasukkan ke dalam gelas lalu ditutup. Kira-kira gelasnya ada bintik-bintik
Air tidak? Nah, itu namanya Oke. Kita simak video berikut ini ya. Oke teman-teman, kita menunjukkan bahasa. Teman-teman di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal, atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Jelaskan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan lilin. Maka lama-kelamaan lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan.
Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, teman-teman, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya, yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dan bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyubit. Nah, menyubit ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyubit dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur baut yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka menyubit dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Kita akan praktek. Di sini Bu Guru sudah ada alat prakteknya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok. Oke, kelompok 1 ini. Oke. Satu ya, Bu. Nah. Nanti kalian bisa mengamati perubahan wujud
benda seperti apa di media yang sudah Bu Guru bagikan. Oke, ini untuk lembar kerja peserta didiknya. Oke, ini ada nama kelompok diisikan nama anggota kalian masing-masing. Di sini ada zat yang diamati. Misalnya 1, es batu yang diletakkan di ruang terbuka. Itu wujud awalnya apa? Terus wujud akhirnya apa? Nama perubahan wujudnya itu apa? Silakan ditulis. Oke, terus yang terakhir ini ada bagaimana perubahan wujud pada zat bisa terjadi? Itu pertanyaan, nanti kalian menuliskan jawaban. Oke, silahkan diamati. Ya, tinggal dijawab ini pertanyaannya. Bagaimana perubahan wujud pada zat benda terjadi? Nanti setelah berdiskusi, dua kelompok maju presentasi ya. Oke, apakah ada yang sulit? Oh, tidak ya. Mudah kan? Bisa? Pintar. Nah, bisa? Nah, nanti ini pengamatan ya. Ini kan dari apa? Ini benda apa? Nah, lilin dari benda padat. Kalau dinyalain koreknya terus cair. Oke, lama-lama akan menjadi padat lagi. Kalau dari padat menjadi cair itu apa namanya?
Mencair. Kalau dari cair ke padat namanya membeku. Ya. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah? Oke. Siapa yang mau presentasi maju ke depan? Ayo, kelompoknya Dewi dulu. Oh, ya udah. Sweet. Oke, kelompoknya Maulana dulu.